Pertumbuhan anak. Proses tumbuh anak merupakan hal penting yang harus diperhatikan sejak dini. Mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa memiliki hak untuk mencapai perkembangan yang optimal, sehingga dibutuhkan anak dengan kualitas baik demi masa depan bangsa yang lebih baik. Golden Age merupakan periode yang kritis yang terjadi satu kali dalam kehidupan anak, mulai dari umur 0 sampai 5 tahun menurut Kamidah 2018. Anak yang memiliki awal tumbuh kembang yang baik akan tumbuh menjadi dewasa yang lebih sehat. Hal ini dipengaruhi oleh hasil interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan, sehingga nantinya memiliki kehidupan yang lebih baik. Deki 2015. Protein untuk pertumbuhan. Menurut para pakar di National Institute of Health, protein memainkan banyak peran penting dalam tubuh. Nutrisi ini dibutuhkan untuk membentuk sel dan jaringan tubuh, memperkuat tulang dan otot, sumber energi, hingga membentuk enzim dan hormon dalam tubuh. Tak cuma itu, protein juga berperan vital dalam pembentukan antibodi atau sistem imun, agar tak mudah terserang infeksi, bakteri, dan virus. Protein memiliki peran krusial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Berikut adalah beberapa manfaat utama protein untuk anak-anak. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan otot, pertumbuhan tulang yang sehat, fungsi otak dan kognitif, sistem kekebalan tubuh yang kuat, energi dan metabolisme, sistem hormon dan enzim, pemeliharaan jaringan dan organ, keseimbangan nutrisi yang sehat. Mineral untuk pertumbuhan. Berikut adalah daftar jenis dan sumber mineral yang perlu anak penuhi untuk mendukung tumbuh kembangnya. Yang pertama adalah zat besi, sangat penting untuk fungsi otak dan produksi sel darah merah. Jenis mineral ini membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh serta mendukung kemampuan belajar anak. Yang kedua, yodium, sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh serta membantu mengontrol sel dalam memproduksi energi dan menggunakan oksigen. Yang C, kalsium, berperan dalam proses pembentukan tulang dan gigi yang kuat, sedangkan kekurangan kalsium bisa menyebabkan rakitis atau osteoporosis pada anak. D, zinc, berperan dalam membantu pertumbuhan tubuh, menyembuhkan luka, serta fungsi sistem kekebalan tubuh. Bila asupan yang tak terpenuhi, pertumbuhan anak akan bisa sangat terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Fadilatur Rahmi dengan NIM 22022137 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang peran air. Manusia umumnya memperoleh air dari minuman, makanan, dan hasil metabolisme dalam tubuh. Namun, 70-80% kebutuhan air minum tercukupi lewat minuman. Makanan hanya dapat mencukupi kebutuhan minum sebanyak kurang lebih 20%. Studi menunjukkan ada dampak jangka pendek dan jangka panjang bila tubuh kita kekurangan air. Dampak yang kita rasakan secara langsung atau dampak jangka pendek adalah perubahan mood, penurunan konsentrasi, ketangkasan maupun memori. Kita juga dapat merasakan nyeri kepala, mudah merasa lelah, serta mata dan mulut yang terasa kering. Sedangkan efek jangka panjang yang bisa terjadi adalah penurunan fungsi ginjal, batu maupun infeksi saluran kemih, konstipasi atau sulit BAB, dan peningkatan resiko terjadinya penyakit kronis seperti obesitas, penyakit jantung, kencing manis, maupun stroke. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang peran pendukung vitamin. Yang pertama yaitu vitamin A. Vitamin A memiliki peran dalam memberikan perlindungan tubuh terhadap infeksi dengan menjaga kesehatan permukaan jaringan dan kulit pada mulut, lambung, usus, dan sistem pernapasan.
Kurangnya asupan vitamin A pada bayi hingga anak-anak dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernafasan. Yang kedua, vitamin C. Vitamin C merupakan salah satu zat gizi yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga konsumsi vitamin C sangat diperlukan. Vitamin C dapat berperan sebagai antiinflamasi yang mampu mencegah terjadinya kerusakan oksidatif sehingga sistem kekebalan tubuh meningkat. Selanjutnya, vitamin E memiliki efek imunomodulator pada sel imunitas bawaan dan adaptif. Vitamin E mampu meningkatkan produksi sel T, meningkatkan aktivitas sel NK, meningkatkan sekresi sitokin IL-2, meningkatkan respon limfosit, serta menurunkan resiko infeksi. Selanjutnya, asupan vitamin B1 yang kurang dapat menginduksi respon peradangan yang dapat mengakibatkan kematian sel saraf. Selanjutnya, vitamin B2 dan B3 dapat berperan dalam penurunan sitokin proinflamasi. Vitamin B6, B9 dan B12 mampu mendukung aktivasi sel T, sitotoksik, dan sel NK sebagai pendukung fungsi imunitas. Vitamin B6 dalam makanan dapat dijumpai pada sereal, ikan, ayam, daging, kacang-kacangan, dan sayur berdaun hijau. Selanjutnya, vitamin sebagai regulator. Vitamin dibutuhkan dalam tubuh jumlah kecil namun penting untuk fungsi tubuh yang normal. Masing-masing vitamin memiliki peran spesifik dalam berbagai aktivitas tubuh, tetapi seringkali saling bergantung untuk menjalankan fungsinya. Vitamin larut dalam lemak dapat menyebabkan toksisitas jika dikonsumsi dalam dosis besar, karena tubuh menyimpannya. Vitamin larut dalam air tidak disimpan oleh tubuh dan kekurangan dapat terjadi dalam beberapa hari jika tidak dikonsumsi secara teratur. Vitamin-vitamin ini terlibat dalam metabolisme energi, reproduksi, dan pertumbuhan sel. Vitamin E adalah pengecualian karena hanya memiliki satu fungsi utama, tetapi dilakukan di hampir setiap sel tubuh. Suplemen vitamin tidak dapat menggantikan pola makan yang tidak seimbang karena tidak menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin larut dalam lemak dapat ditemukan dalam makanan berlemak tinggi, sedangkan vitamin larut dalam air banyak terdapat dari buah-buahan, sayuran, produk gandum, susu, dan daging. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai mineral sebagai regulator. Banyak fungsi tubuh yang juga membutuhkan mineral tertentu. Mineral yang terlibat dalam proses regulasi biasanya merupakan bagian dari enzim atau koenzim atau dapat mengkatalisis aksi mereka. Oleh karena itu dibutuhkan dalam jumlah yang jauh lebih kecil daripada yang dibutuhkan untuk membangun atau memperbaiki jaringan tubuh. Yang pertama itu ada mineral dapat dalam metabolisme energi, di mana mineral juga berperan penting dalam pelepasan energi yang stabil dan efisien. Proses metabolisme energi atau produksi, penyimpanan, dan pelepasan bergantung pada jumlah yang memadai, seperti fosfor, magnesium, yodisium, dan besi. Yang kedua ada mineral dalam reproduksi dan pertumbuhan sel, di mana mineral yang dibutuhkan untuk reproduksi dan pertumbuhan sel meliputi fosfor, magnesium, dan seng. Yang ketiga ada mineral dalam pembentukan darah, di mana transmisi
impuls saraf dari sel saraf ke sel saraf atau dari sel saraf ke otot bergantung pada keberadaan nutrium, kalsium, dan magnesium. Selanjutnya ada protein sebagai regulator. Protein dalam metabolisme energi dan regulasi pertumbuhan protein atau asam amino adalah komponen penting dari enzim dan beberapa hormon, dan dengan demikian memainkan peran utama dalam pengaturan metabolisme energi, di mana tubuh harus memiliki pasokan protein yang cukup untuk memproduksi enzim dan hormon yang penting ini. Protein merupakan molekul yang sangat besar sehingga mudah sekali mengalami perubahan bentuk fisik maupun aktivitas biologis. Banyak faktor yang menyebabkan perubahan sifat alamiah protein, misalnya panas, asam, basa, pelarut organik, pH, garam, logam berat, maupun sinar radiasi radioaktif. Perubahan sifat fisik yang mudah diamati adalah terjadinya penjendalan atau menjadi tidak larut, atau pemadatan. Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak larut dalam air, tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak seperti misalnya etil ether. Nah, yang terakhir ada air sebagai regulator. Ketika makanan dikonsumsi, makanan tersebut harus dipecah menjadi nutrisi sederhana sebelum dapat digunakan oleh tubuh. Proses ini disebut pencernaan dan melibatkan kombinasi langkah mekanis atau mengunyah dalam dan kimiawi. Komposisi makanan berubah selama pencernaan kimiawi karena air ditambahkan pada tempat yang tepat dalam molekul protein, lemak, dan karbohidrat untuk memecahnya menjadi unit-unit yang cukup kecil untuk diserap dan digunakan oleh sel. Dengan demikian, air sangat penting untuk banyak proses dan berfungsi sebagai media di mana reaksi kimia terjadi. Setelah makanan dicerna, nutrisi diserap dan dibawa dalam larutan melalui darah dan getah bening ke sel air. Air juga membantu mengatur suhu tubuh selama perubahan kondisi lingkungan dan panas yang berhubungan dengan aktivitas produksi. Penting bagi anak-anak untuk diberikan air putih daripada jus atau minuman manis lainnya, karena gula sangat mengurangi penyerapan air.